Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Melihat kalian semua tuh saya rasanya happy banget ya. Sehat semua kah? Alhamdulillah sehat, luar biasa. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ada yang tidak masuk? Oke. Baiklah, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Semoga kita diberkati Allah untuk menerima ilmu ya. Doa mulai. Amin. Seperti biasa kita mulai pembelajaran ini dengan kesepakatan kelas ya. Silakan kesepakatan kelas apa saja yang ingin kita sepakati. Mulai dari Yen dulu. Itu Bu, ketika ingin bertanya itu diwajibkan untuk raise hand. Raise hand, ya. Jadi kalau mau bertanya raise hand supaya tertib ya. Menghargai setiap pendapat orang. Menghargai setiap orang. Dian. Tidak membuat keributan. Oh, tidak buat keributan. Tapi kalau berpendapat boleh ya Dian ya. Yang lain? Tidak membuang sampah sembarangan. Jaga kebersihan kelasnya. Yang lain? Ya. Tidak tidur saat menjelaskan. Nah, itu yang lebih penting ya. Jangan tidur waktu menjelaskan. Baik, terima kesepakatan ya. Bisa kita sepakati bersama. Selanjutnya adalah saya ingin bertanya, aplikasi distribusi normal pada kehidupan sehari-hari itu gunanya untuk apa saja? Banyak Bu. Banyak. Apa ya? Salah satunya untuk penilaian Bu. Bisa juga untuk analisis data. Ya, jadi kalau di perguruan tinggi itu ada namanya penilaian acuan normal ya. Jadi mengikuti distribusi normal. Juga bisa digunakan sebagai analisis data statistik. Itu pengantar yang baik. Ya, kita lanjutkan saja. Hari ini saya ada gambar ya. Perhatikan. Oke, bisa dibantu? Lampu. Lampu. Misalkan Arya Sauki ya, ini membeli lampu dengan diketahui rata-rata pemakaiannya ada dan simpangan bakunya ada. Nah, lalu si Arya Sauki ini ingin mengetes apakah berapa peluang lampu itu akan hidup lebih dari rata-ratanya. Ya. Nah, dapatkah kalian mengetahui konsep apa yang ingin kita pakai hari ini? Distribusi normal. Raise your hand please. Ya, saya ingatkan kesepakatan Anda. Distribusi normal, unsur-unsur apa yang ingin diketahui sebelum kita menganalisisnya menggunakan nilai Z? Apa? Lihat, Ian. Mu rata-rata. Mu rata-rata. Baku. Simpangan baku tau. Dan Cukup. Ya, dan lihat nilai tabel Z. Oke, good. Nah, berarti ini yang akan dilihat. Oke. Sebelumnya saya mau ngecek dulu prasyarat Anda, readiness-nya ya, kesiapan Anda belajar untuk menyelesaikan masalah ini. Tentukan peluang nanti silakan buka tabel Z-nya ya. Yuk. Perhatikan dulu ini pre-assessment kita. Tentukan peluang 1,52 ya, dan di antara itu 2,64. Silakan, waktunya 3 menit. Untuk penggunaan tabel Z dapat dilihat di halaman belakang buku masing-masing. Jangan lupa langkah-langkah yang sudah kita pelajari di minggu lalu.
dibentuk kelompoknya masing-masing. Bagi kelompoknya, lihat Yayan. Oke, Soki, gimana? Silakan. Kelompok sini aja. Kelompok sini ya. Ingat kesepakatan, tidak ribut. Baik. Sudah. Kita memulai aktivitas diskusi kita. Saya refreshkan dulu otaknya ya. Kalau saya bilang pagi, tepuknya 1 kali. Kalau siang 2 kali. Kalau malam setengah. Jelas ya? Pagi sekali, siang 2 kali, malam setengah. Ya, artinya tidak ada suara kata malam. Baik, pagi, siang, pagi, siang, malam, pagi, malam. Oke, sudah konsen. Lanjut. Kita diskusi kelompok masing-masing. Kelompok 1 dengan masalah 1 ya. Kelompok 2 masalah 2, kelompok 3 masalah 3, kelompok 4 masalah 4, kelompok 5 masalah 5 yang sama-sama mencari solusi terhadap masalah di aplikasi masing-masing. Silakan bekerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Di sini kami akan mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami nomor 5 pada materi distribusi normal. Sebelumnya, perkenalkan saya Mila Zafira Armita sebagai moderator dan terdapat 6 pemateri di sini, yaitu Saya Zuliana Madinah. Saya Putra Anugrah Wikulangga. saya Natasha Paulia, Saya Neza Tia Putri. Saya Salsabila. dan saya Rizka Indra. Dari 500 pelamar kerja hanya akan dipilih 10% pelamar dengan nilai psikotes tertinggi. Berdasarkan data hasil psikotes diperoleh skor rata-rata 6,5 dan simpangan kampus 10. Berapa nilai terendah pelamar kerja yang terpilih jika distribusinya dianggap normal? Jadi di sini ada PX lebih dari X sama dengan 10%. 10% itu jika didesimalkan menjadi 0,1. Lanjut, kita masuk ke P Z lebih dari Z sama dengan 0,1. Kemudian 0,5 dikurang P, Z lebih dari 0 dan Z lebih kecil dari Z sama dengan 0,1. P, Z lebih besar dari 0 dan Z lebih kecil dari 0 sama dengan 0,5 dikurangkan dengan 0,1 berhasilkan 0,4. Kita lihat yang mendekati nilai 0,4 pada tabel distribusi normal Z. Itu terdapat 1,2 ditambah 0,08 yang berhasilkan 1,28. Kemudian kita masuk pada rumus distribusi normal. Z sama dengan X dikurangkan
mu atau mean dibagi dengan tol atau simpangan baku. 1,28 sama dengan X dikurang 65 per 10. 10 ini dikalikan dengan 1,28 yang berhasilkan 12,8 dan ditambahkan dengan 65 yang berjumlahkan 77,8. Jadi nilai terendah pelamar kerja yang terpilih adalah 77,8. Demikianlah hasil presentasi dari kelompok kami. Jika ada kelompok lain yang ingin menanggapi, kami persilahkan. Baik, Ricky. Untuk yang bagian 1,28 sama dengan X min 65. Kan kalau misalnya kalau dipindahkan ini kan 1,28, kenapa jadi 12,8 untuk ditambahnya? Oh, jadi dikali dengan 10. Kemudian ditambah 65. 65. Oh, rata-rata nilai. Ngerti Rizky? Baik, mungkin yang lain juga akan melihat karena penulisannya ini berbeda ya. Perhatikan nih penulisannya yang akan menjadi sama lebih baik di sini buat X Z sama dengan ya Z-nya diketahui 1,28 sama dengan X yang tidak diketahui, mu-nya adalah 65 per 10. Nah, kalau nulis begini ngerti ya? Maka Rizky tidak akan bertanya kalau ini dikali adalah 12,8 yang minus pindah ke sini positif ya. Kalau begini penulisannya tidak akan salah konvensi. Sehingga 65 ditambah 12,8 adalah 77,8. Jadi berapa nih nilai terendahnya yang dipilih? 77,8. Oke, 77,8. Jelas? Ada pertanyaan lagi yang lain? Silakan apa? Kayak yang soal pertama itu siswa terhadap berat badan kan tadi ada hasilnya koma-koma. Nah itu kan dibulatkan ke nilainya yang mendekati tadi. Kemudian ini kan koma juga. Ini gimana Bu? Kita bulatin atau biarin begini aja? Biarkan karena ini nilai rata-rata. Kalau tadi adalah orang, banyak siswa. Kalau banyak siswa, nggak ada yang pecahan, maka diambil bilangan bulatnya ya, tidak pecah-pecahan. Sementara ini kan adalah nilai, boleh nggak nilai itu ada 7,7,8? Iya, boleh. Jadi biarkan, gitu ya. Sangat aplikatif sekali. Terus dulu untuk kelompok ini. Demikianlah hasil presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas partisipasinya untuk teman-teman semua. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan soal nomor 2, ready? Silakan mau presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami di sini dari kelompok 2 izinkan kami mempresentasikan hasil diskusi kami dan dengan berkelompok saya sendiri Sumaya Jana, Saya Jen Sakti, saya Sandra Aprilia Putri, Saya mau ngasih kata. saya Jen Sasila, saya Katrina. Di sini kami akan membahas materi tentang peluang bisnis normal. Di sini ada di sini ada soal. Sebuah pabrik baterai atau memproduksi baterai dengan rata-rata daya tahanan 10 jam. Jika simpangan baku 0,75, tentukan peluang berikut. A. Peluang daya tahan baterai kurang dari 9 jam. B. Peluang daya tahan baterai 9,25 jam sampai dengan 11,5 jam. C. Peluang daya tahan baterai lebih dari 12,25 jam. Jadi tidak ada jawabannya. Jadi
soal nomor 2 tadi diketahui bahwa rata-rata adalah 10. Lalu simpangan bakunya sudah diketahui di sini, simpangan bakunya 0,75 dan dicari peluang dari X kurang dari 9. Lalu kita di sini memasukkan rumus X Z sama dengan X kurang mu per simpangan baku. Jadi X-nya ini adalah nilai dari soalnya tadi, jadi soalnya tadi kurang dari 9, jadi 9 dikurang rata-ratanya tadi 10 per simpangan bakunya 0,75. Jadi hasilnya min 1 per 0,75 dan hasilnya adalah min 1,33. Lalu kita gambar kurvanya. Di sini adalah min 1,33. Jadi ini tadi kan kurang dari, jadi di sini kurang dari diarsir ke sebelah kiri. Nah, lalu kita hitung di sini kan setengah dari wilayah ini 0,5. Jadi di sini 0,5 dikurang nilai dari min 1,33. Dan nilai dari min 1,33 adalah 0,4082. Jika dikurang maka hasilnya peluang sama dengan 0,0918. Apa ada yang ingin ditanyakan? Kasih aplaus dulu untuk Baiklah, cukup sekian dari presentasi kami. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Ya, silakan kelompok terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi soal nomor 3 pada uji kompetensi 4.1. Sebelum memulai presentasi, perkenalkan nama saya Muhammad Zikran. Saya Genta Bapak Saloka. Saya Muhammad Abdul Aswara. Saya Tusyara Mutafasul. Saya Nabila Setiawan. Saya Adel Taman. Lanjutkan. Di scroll. Soal ulangan matematika diikuti oleh 280 siswa kelas 12. Berdasarkan hasil perhitungan diperoleh nilai rata-rata 70 serta simpangan baku 5. Jika data nilai hasil ulangan siswa tersebut berdistribusi normal, maka berapa persen siswa yang lulus jika syarat kelulusan nilai lebih dari 78? Z sama dengan X min mu per tau. Dari rumus di samping dapat didapatkan hasil sebagai berikut. 78 dikurang 70 per 5 sama dengan 1/6. Z 1/6 sama dengan 0,4452. P X lebih dari 78 sama dengan P Z lebih dari 0,5. P 0 kurang dari Z kurang dari enggak min P 0 kurang dari Z kurang dari 0,5. 0,5 dikurang 0,4452 sama dengan 0,0548. Baik, silakan kelompok lain. Izin bertanya kepada yang mempresentasikan, pada penjelasan kalian pada bagian P, Z lebih dari 0,5. Bukannya nilai dari Z sudah kita ketahui itu 1,6 yang bernilai 0,4452. Lebih tepatnya ada kesalahan pada tulisan kalian yang dimana P, Z lebih dari 0,5 yang di bawahnya P, Z lebih dari 0 kurang dari tak hingga dikurang P kurang Z kurang dari lebih dari 0 kurang lebih dari 1,6 seharusnya. 0,5 itu harusnya 1,6 karena perhitungan Z-nya adalah 1,6. Bagaimana nih kelompoknya? Sedangkan 0,5 tersendiri kan seharusnya nilai dari tak hingga. Ya, karena kami ada kesalahan melihat di contoh soal Kok hilang ini ya? Gak apa-apa ya. Oh, tadi belajar melalui contoh.
Z-nya kebetulan dapat 0,5. Nah, ternyata lupa ya meletakkan bahwa Z yang kalian peroleh ada 1,6. Jadi sadar ya kekeliruannya ya. Seharusnya diperbaiki berapa tadi? Coba dijelaskan. Peluang Z lebih dari 1,6 adalah peluang 0 sampai tak hingga dikurangi dengan peluang 0 sampai 1,6 ya. Oke, baik, nanti direvisi ya, dibenerin. Benar, terima kasih sudah ya. Oke Raffi, ada mau menambahkan? Silakan Raffi. Ini kan di soalnya kan, maka berapa persen siswa yang lulus jika syarat kelulusan nilai lebih dari 78? Iya, sabar ya. Oh, belum. Baik, berapa? Silakan Nabila. Dengan nilai di atas 78 adalah 0,548 dikali 100% sama dengan 5,48%. Wah, hanya 5,48%. Kalau misalnya jadi berapa orang yang lulus? 5. Tidak boleh nih, aduh ya benar. Baik. Ya, ini analisis yang udah masuk. Gimana Mela? Tadi kan di slide sebelumnya kan ada kesalahan, berarti ini juga berpengaruh dong itunya. Enggak, perhitungannya betul, hanya saja penulisannya. Iya, penulisannya 1,6, tapi perhitungannya udah betul nih. Oke, nanti dibenar di kelompok ini deh. Apa agak lepas ya. Belajar itu kalau salah nggak apa-apa, yang lain mengingatkan, itulah fungsi belajar ya. Karena kita semua adalah mitra belajar, kalau ada salah saling meluruskan ya besok. Oke, supaya nggak lemas kita tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Semangat. Oke, terima kasih. Jadi hari ini kita sudah menyelesaikan permasalahan 5 permasalahan dalam 5 kelompok. Ya, kalian sudah tahu bagaimana distribusi normal ini bisa diaplikasikan untuk beberapa permasalahan di kehidupan sehari-hari. Ya, sudah jelas ya bagaimana? Apa yang bisa kalian petik? Pelajaran apa, intisarinya apa, kesimpulannya apa dari apa yang sudah dipelajari di permasalahan hari ini? Maju, saya sendiri mendapatkan beberapa pelajaran, yaitu bagaimana kita mengkoreksi, bagaimana kita mengkritisi, terus bagaimana kita menerima kritikan tadi. Iya. Jadi itu akan berguna nanti ke depannya kita bermasyarakat, bersosialisasi dan lain-lain. Baik, itu baru keterampilan sikap yang diperoleh si Nova. Bagaimana dengan pengetahuannya hari ini? Kalau ada soal permasalahan, apa yang harus dilihat terlebih dahulu sebelum kita mengerjakan? Yang pertama apa? Soal. Identifikasi dulu. Iya, benar. Soalnya dibaca, benar. Sudah dibaca baru dapat identifikasinya ya. Apa yang diketahui. Ya, setelah diketahui, konversikan di nilai Z. Ya. Setelah dapat nilai Z, apalagi yang dicari? Buat kurva normal sehingga tahu letak di mana kurva itu daerah sebaran hasilnya. Lalu dicari lagi apa lagi? Nilai Z dari tabel. Lalu dihubungkan dengan pertanyaan. Kalau ditanya dengan banyaknya, berarti kita lihat populasi sampel ujinya berapa banyak dikali dengan peluang yang terjadi. Ingat, pembulatannya ambil yang bulat, tidak ke atas, tidak ke bawah, dan tergantung konteksnya. Apakah tujuan pembelajaran hari ini, yaitu dapat menyelesaikan masalah, sudah dapat kamu selesaikan? Saya mau lihat dulu ya. Dan nanti di belakang semapit ini, di belakangnya ada refleksi, pertanyaan refleksi. Yang pertama adalah bagian mana dari kegiatan hari ini yang paling kalian sukai, dan bagian mana dari materi yang kalian masih rasa sulit. Tadi kesalahannya di mana gitu ya, diingat-ingat. Kalau sudah nggak ada salah boleh, berarti tidak ada kesalahan. Lalu berikan bintang 1 sampai 5, bintang berapa yang kamu berikan untuk usaha kamu hari ini. Baik ya, selain satu soal tentang masalah di kehidupan sehari-hari. Ya, satu orang satu silakan ngadep ke depan kembali, kelompoknya nggak
biar nggak sampai pinggang. Silakan. Ini berarti saya apa berarti? Itu saya hafal. Berarti ke belakang. Ambil take one, over. Buat nama, kalau enggak juga kabelnya saja. Ini yang saya ingin data. Ini pembelajaran kita sudah berakhir. Asesmen semaknya sudah diperoleh. Semoga nanti setelah dikoreksi 100% telah mencapai tujuan pembelajaran ya. Tapi yang merasa kurang silakan belajar lagi. Ya. Minggu depan kita akan mempelajari tentang uji hipotesis. Nah, ini lebih keren lagi. Silakan dibaca, literasi di rumah, bahan-bahannya ambil dari manapun. Pembelajaran itu ya jangan cuma satu buku. Ya, semuanya harus belajar, mempersiapkan dan jadilah manusia yang belajar. Mari kita akhiri dengan berdoa menurut agama dan percaya masing-masing. Semoga hari ini pembelajaran kita diberkahi sehingga ilmunya lebih lama. Doa mulai. Amin. Ya, semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.